Baik saudara, pagi ini kita akan siapkan hati kita untuk mengambil menerima firman Tuhan, dan kemudian nanti kita akan bersama-sama mengambil perjamuan kudus untuk mengingat kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Nah, buat saudara, untuk minggu ini adalah minggu Chinese New Year. Buat saudara yang mungkin tinggal di rumah atau tinggal di Singapura sendirian dan you don't have anywhere else to go on the Chinese New Year Eve, cell group kita akan mengatakan host di beberapa tempat. Saudara bisa hubungi kita supaya kita bisa accommodate untuk setiap saudara yang mungkin sendirian di Singapura ini. Baik saudara, mari kita bersama-sama untuk lihat satu bagian daripada firman Tuhan. Judul daripada khotbah pada pagi ini adalah mujizat di tengah kegelapan, miracle in the midst of darkness. So this is the title of the sermons today, that all of us will be blessed. Nah saudara, kita lihat lebih dahulu dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-35. Dikatakan demikian dalam Yesaya 35 ayatnya yang ketiga dan keenam, berkata demikian. Ada tersedia di depan di screen buat saudara untuk memperhatikannya. Dikatakan demikian, kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, di sungai, di padang belantara. Mari kita berdoa sekali lagi. Let's pray. Father, we thank you, Lord God. Tuhan, kami bersyukur pada pagi ini kembali kami boleh hadir dalam rumah Tuhan, bahkan untuk menyembah Engkau, menaikkan pujian dan sekutu dengan Engkau. Kami persiapkan hati kami untuk menerima berkat firman-Mu. Roh Kudus bersabda kepada kami lewat kebenaran-Mu Tuhan. Kami buka hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, Yesaya pasal yang ke-35 yang baru saja saya bacakan untuk saudara merupakan nubuatan Nabi Yesaya. Jadi Nabi Yesaya, the prophet of Isaiah, he lived about 850 years before Jesus came. Dia hidup sekitar 850 tahun sebelum Yesus lahir. Dia mengumumkan, memberitahukan kepada umat Tuhan bahwa Tuhan akan datang sendiri. Tuhan sendiri yang akan datang, dan salah satu tanda di antara tanda yang banyak adalah bahwa Tuhan akan mencelikkan mata orang yang buta. So one of the signs of the Messiah, God who has promised to come to save His people, is that God will open the eyes of the blind. And today exactly we're going to look at one of the instances, salah satu contoh yang dicatat oleh Yohanes mengenai bagaimana orang yang buta dari sejak lahir kemudian dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Nah kembali lagi saudara, bahwa semua tanda atau mujizat yang kita bicarakan dari awal tahun, kalau saudara ingat ada 7 mujizat yang ingin kita bicarakan, dan hari ini adalah yang ke-6. Kalau saudara masih ingat, kita akan coba ya, apakah saudara lulus apa enggak kuisnya. Mujizat yang pertama adalah merubah air menjadi anggur. Kemudian mujizat yang kedua adalah penyembuhan anak dari pegawai istana. Nah, saudara masih ingat itu. Kemudian mujizat yang ketiga, kalau saudara masih ingat, bahwa mujizat yang ketiga adalah penyembuhan di kolam Bethesda, orang yang sakit 38 tahun. Anda masih ingat itu. Kemudian mujizat yang keempat adalah Tuhan Yesus memberi makan pada 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan minggu lalu kita renungkan mengenai Yesus yang berjalan
di atas air. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam adalah penyembuhan orang yang buta dari sejak lahir. Nah, kembali bahwa semua tanda dan mujizat ini adalah supaya membawa orang untuk percaya kepada Yesus. Bukan sekedar disembuhkan, bukan sekedar diselamatkan dari krisis, bukan cuma sekedar diberikan makan sampai kenyang, bukan itu. Karena yang terpenting adalah apabila orang melihat tanda itu dan percaya bahwa Yesus adalah juru selamat dan kemudian menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, maka Alkitab berkata bahwa orang itu memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal. Semua yang lain sifatnya sementara. Itu sebabnya ada kalanya orang yang melihat tanda mujizat itu hanya mau tanda dan mujizat itu saja, hanya mau berkat dari Tuhan saja. Tidak heran ada kalanya mereka meninggalkan Yesus dan tidak ikut Yesus lagi. Salah satu kejadian tercatat dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat yang ke-66 dikatakan demikian. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya. Berapa muridnya saudara? Banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Berapa orang yang mengundurkan diri? Banyak muridnya. Dan tidak ikut Yesus lagi, tidak percaya lagi. Kenapa? Karena waktu mereka melihat mujizat, mereka senang sekali ikut Yesus. Tapi waktu Yesus mengajarkan tentang siapa dia sesungguhnya, mereka tidak bisa terima. Dan kita melihat di Alkitab, saudara, bahwa ada orang-orang yang melihat mujizat sebesar apapun dalam hidup mereka, dan kemudian pada akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Namun ada orang-orang juga, saudara, yang belum melihat tanda. Aku mungkin seperti saudara dan saya, kita mungkin tidak melihat tanda mujizat dalam hidup kita sendiri, tapi kita percaya akan perkataan dan pengajaran firman Tuhan. Nah, Yesaya pasal yang ke-35 ini memberitahukan kepada kita mengenai Mesias yang mencelikkan mata orang yang buta. Dan kita lihat, saudara, kejadian ini di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-9, sebuah kisah yang sudah tidak asing lagi buat saudara dan saya. Dalam ayat firman Tuhan, saudara, dalam pasal yang ke-9, ayat pertama dan kedua berkata demikian. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi atau guru, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Nah, kalau saudara lihat sikap dari murid-murid ini, kebiasaan mereka adalah kalau ada masalah, kalau ada problem yang terlalu besar dalam hidup mereka, sebaiknya buat mereka yang paling sering kali mereka lakukan adalah mengesampingkan, push away the problems. Sehingga tidak menjadi masalah buat mereka, tidak harus menyelesaikan masalah itu. Saudara masih ingat waktu kejadian Tuhan Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang lebih dengan 5 roti dan 2 ikan. Alkitab mencatat demikian, ketika banyak orang dan sudah malam, kemudian Petrus datang kepada Yesus, berkata, Yesus suruh mereka pergi semua pulang beli makanan, udah malam, udah selesai, gak usah khotbah lagi, tidak usah ngajar lagi. Yesus berkata apa? Jangan suruh pergi, kamu yang akan kasih makan. Buat Petrus dan para rasul, saudara, yang paling utama adalah udah suruh mereka pergi saja supaya kita tidak harus bertanggung jawab untuk orang-orang ini. Jadi masalahnya hilang kalau perlu. Namun saudara, ada sebagian juga Filipus membawa 5 roti dan 2 ikan dari seorang anak kecil. Dia berkata, Yesus ini cuma 5 roti 2 ikan, ini gak mungkin cukup. Udah suruh mereka pulang saja, beres, gak ada masalah. Nah saudara, kebiasaan atau kecenderungan dari murid-murid Tuhan adalah mengesampingkan masalah, dan kemudian kalau sebisa mungkin tidak perlu deal dengan masalah dan tantangan yang ada. Banyak kadang-kadang orang Kristen juga melakukan hal yang sama, saudara. Mereka daripada deal with the problems, daripada menyelesaikan masalah, daripada menghadapi masalah,
lebih baik mereka mengesampingkannya atau push the problems away. Itu sebabnya mereka bertanya, Yesus, ini ada orang yang buta dari sejak lahir, salahnya siapa? Salahnya dia atau orang tuanya? Dengan kata lain saudara, ini sudah takdir, ini sudah konsekuensi, ini sudah punishment, gak bisa dilakukan apa-apa. Karena ini adalah intervensi daripada Tuhan, punishment daripada Tuhan. Jadi kita gak usah ngurusin saja, kita lewat saja. Kira-kira itu yang dikehendaki oleh murid-murid. Nah saudara, kalau Anda perhatikan pertanyaan ini, kebiasaan daripada masalah manusia adalah untuk push the things away, supaya mereka tidak harus melakukan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Nah, sebagian orang waktu membaca kisah ini, mereka berkata, ini murid-murid keterlaluan, masa nanyanya begitu? Kan pertanyaannya nggak masuk akal. Wow, buat kita mungkin tidak masuk akal, tapi kalau kita lihat latar belakang sikap daripada murid-murid itu masuk akal dari pertanyaannya, meskipun Yesus berkata, this is not the right question to ask. Kenapa saya katakan demikian? Karena pandangan hidup mereka itu dipengaruhi oleh hukum Taurat. Mereka adalah orang yang belajar dari Perjanjian Lama. Dan di dalam Perjanjian Lama memberitahukan kepada kita, apabila orang berbuat dosa, itu ada konsekuensinya, ada sesuatu yang mereka harus mengalami hukuman dalam kehidupan mereka. Misalnya sudah ada dalam kitab Bilangan pasal 26 berbicara mengenai orang-orang yang berdosa kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan mengutus ular ke tengah-tengah mereka. Mereka mengalami begitu banyak kematian akibat daripada dosa yang mereka lakukan. Nah saudara, murid-murid Tuhan juga mungkin pasti membaca Alkitab mengenai Ulangan pasal yang kelima yang bunyinya demikian. Sudah dengarkan ya? Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan kepada bapa, kepada anak-anaknya, dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi waktu murid bertanya apakah dia buta dari sejak lahir karena orang tuanya berbuat dosa, kemungkinan mereka berpikir ini. Mungkin orang tuanya menyembah berhala, mungkin orang tuanya membenci Tuhan, sebagai akibatnya orang ini lahir buta. Kemungkinan pikirannya demikian, saudara. Tetapi saudara, untuk bertanya apakah ini dosa daripada orang itu sendiri, mungkin sesuatu yang di luar daripada yang semestinya mereka tanyakan. Nah saudara harus ingat, orang ini meskipun buta tapi bisa mendengar. Coba kalau saudara bayangkan Anda tidak berbuat dosa, tidak berbuat salah, tapi ada masalah. Kemudian orang berkata pasti dosa, pasti dosa, pasti dosa. Kadang-kadang aduh hati kita ngejumel. Namanya apa sih? Ngejumel ya, ngejumel. Waduh ini kok nuduh saya, ini kok orang nggak ngerti gitu. Jadi kadang-kadang ada orang yang nggak sensitif, yang suka menuduh-nuduh. Dan ini salah satu adalah murid Tuhan, saudara. Sikap mereka yang demikian untuk mencari kesalahan mungkin bukan entirely wrong, tapi Yesus berkata, no, this is not the issue. Ini bukan problemnya. Baik. Hal yang ketiga yang sikap daripada murid-murid, saudara, selain terpengaruh karena pengajaran Perjanjian Lama, juga sikap mereka yang fokus pada masa lalu. Dalam arti demikian, mereka waktu lihat situasi keadaan yang ada, mereka lihat flashback ke belakang. Siapa yang berbuat dosa? Mungkin 30 tahun yang lalu, mungkin 20 tahun yang lalu, kesalahan yang masih masa lalu diambil, dikeluarkan, saudara. Itu yang menjadi fokus mereka. Dan sebagai akibatnya banyak orang melakukan hal yang demikian, sehingga mereka tidak bisa maju dalam kehidupan mereka karena terlalu terikat dengan kesalahan, kegagalan masa lalu. Nah saudara dan saya tidak boleh demikian. Kenapa? Karena kita percaya, setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, semua dosa kita telah diampuni. Bahkan pemazmur berkata demikian, Tuhan, jika Engkau mengingat-ingat kesalahan-kesalahan kami, siapakah yang dapat bertahan?
Pemazmur menyadari saudara, kita semua pernah berbuat salah. Kita pernah gagal, kita pernah mengucapkan kata yang tidak tepat, kita pernah melakukan hal yang tidak benar. Dan kalau kita diingat oleh Tuhan, firman Tuhan berkata kita tidak akan tahan. Nah kalau saudara, Tuhan itu kalau kita datang kepada Tuhan, Alkitab berkata sejauh timur dari barat demikianlah dia menjauhkan dosa kita, dan dia tidak ingat-ingat dosa kita lagi. Nah kalau Tuhan tidak ingat dosa saudara dan saya, sebaiknya saudara dan saya juga jangan suka ingat dosa sendiri. Kalau sudah diingatkan dalam hati Anda, minta ampun, sudah minta ampun, dilupakan. Jangan sedikit-dikit ada masalah, wah ini karena saya berbuat dosa tahun lalu kali. Ada orang yang sedang sakit, kita datang berkunjung, dan orang ini saudara termasuk orang yang tanda kutip cukup baik saudara. Selalu ke gereja, melayani, memberikan persembahan. Pada waktu dia sakit, dia bertanya demikian, saya buat salah apa ya? Saya dosa apa ya? Apa saya dosa ini ya? Nah kadang-kadang kita berbuatnya demikian. Nah saudara selalu ingat, kalau kita di dalam Kristus, kita minta ampun sama Tuhan waktu kita berdosa. Semua dosa kita diampuni. Sejauh timur dari barat Tuhan menjauhkan dosa kita. Seperti batu yang lempar ke dalam tubir laut, Tuhan tidak ingat-ingat dosa kita lagi. Nah kalau Tuhan tidak ingat dosa saudara, saudara juga jangan suka ingat dosa orang lain. Kalau saudara ketemu orang yang masih sebel sama dia, padahal udah 10 tahun yang lalu masalahnya, nah, jangan begitu saudara. Karena itu bukan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Karena kalau kita demikian sikapnya, kita tidak bisa maju dan tidak bisa melihat karya Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan ingin lakukan, bahkan mujizat di tengah-tengah kegelapan sekalipun. Jadi jangan suka ingat dosa. Katakan jangan suka ingat apa saudara? Jangan dosa masa lalu, jangan suka diingat. Nah kalau pasangan Anda samping Anda, katakan jangan suka ingat dosa saya gitu saudara. Nah beda dengan sikapnya Yesus saudara. Yesus punya sikap yang sangat berbeda. Sikap dan tindakan daripada Tuhan Yesus. Yesus menjawab demikian dalam kisah itu. Pada waktu ditanya Yesus, Guru, Rabi, siapa yang berbuat dosa? Orang tuanya atau dia sehingga dia lahir buta? Yesus menjawab demikian. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. The English translation from the Message version berkata demikian. Jesus said, you are asking the wrong questions. You are asking the wrong question in these situations. Kira-kira you are looking for someone to blame, but there is no such cause effect here in this instance. Look instead for what God can do. Terjemahannya kalau saya bisa terjemahkan dalam bahasa Indonesia berkata demikian. Anda mempertanyakan pertanyaan yang salah. Anda mencari kesalahan orang lain untuk menyalahkan orang lain. Tapi di dalam kasus ini tidak ada hubungan akibat dan sebab dan akibat. Tetapi kita harus mencari kesempatan untuk apa yang Allah bisa perbuat dalam situasi ini. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Bagi Yesus saudara, masalah yang ada adalah kesempatan bagi Allah untuk berkarya. Katakan sama-sama, kesempatan bagi Allah untuk berkarya. 2, 3. Kesempatan bagi Allah untuk berkarya. Sekali lagi, kesempatan bagi Allah untuk berkarya. Jadi kalau kita sedang menghadapi masalah, pada waktu kita menghadapi tantangan yang di luar kemampuan kita, penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, saudara, jangan jadi putus asa, jangan jadi kecewa. Jangan menyalahkan diri dan orang lain. Jangan menyalahkan situasi Anda. Tapi datanglah kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, berkaryalah di tengah-tengah masalah dan pergumulan hidup saya. Itu yang harus saudara dan saya lakukan.
selalu mencari kesempatan untuk Allah berkarya dalam kehidupan kita, daripada kita mencari kambing hitam, daripada mencari kesalahan orang lain, daripada fokus pada masa lalu. Saudara dan saya bisa cari kesempatan ini, menggunakan kesempatan ini untuk minta Allah berkarya dalam kehidupan kita, bahkan dalam situasi yang paling tidak enak sekalipun. Saudara masih ingat Rasul Paulus pernah berbicara demikian. Dia berkata, ada duri dalam dagingku dan aku sudah berdoa kepada Tuhan 3 kali. Kemudian saudara, Rasul Paulus dalam pengalamannya menulis demikian, sudah dengarkan ya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, untuk mengacau, untuk membuat aku menderita, kira-kira demikian, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis ini undur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Saya bacakan sekali lagi, sudah dengarkan baik-baik. Justru dalam kelemahanmu kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, Rasul Paulus menyadari ada kelemahan dalam hidupnya. Nah, berapa di antara saudara yang gak ada kelemahan? Coba angkat tangan, saya kasih angpau yang gede. Oh, kita semua ada kelemahan, betul gak saudara? Dan kita tidak bangga dengan kelemahan. Ada gak saudara yang bangga dengan kelemahan? Saudara yang kadang-kadang ada orang menganggap kelemahan, mungkin itu bukan kelemahan. Nah, kalau saya kelemahannya rasanya saya agak kurus badannya, susah gemuk. Nah, ada orang kan sebagian senang, aduh enak ya bisa makan banyak, nggak gemuk-gemuk, aduh senang sekali. Nah, buat saya untuk gemukan badan susah sekali, itu kelemahan saya dan saya tidak pernah bangga. Kamu seperti saya dong, gitu, nggak pernah begitu saudara. Kan kita tidak pernah senang dan bangga dengan kelemahan. Saya tidak tahu apa yang saudara anggap kelemahan. Mungkin saudara merasa kurang berpendidikan, mungkin kurang pinter ngomong, mungkin kurang pinter ini, mungkin ada kekurangan ini, kekurangan itu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jangan Anda kecewa dan putus asa. Tapi seperti firman Tuhan berkata, biarlah dalam kelemahan itu kuasa Tuhan menjadi sempurna dalam hidup kita. Jadi saudara jangan menyesali, jangan, aduh nyesel nih, aku nyesel nih, aku kurang ini, kurang itu. Jangan saudara, karena justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan bisa dinyatakan dalam hidup kita. Amin saudara. Jadi kita saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita harus memiliki sikap hati yang sama. Kita memberikan kesempatan bagi Allah untuk berkarya di tengah-tengah masalah dan tantangan dalam hidup kita. Itu sebabnya Yesus berkata demikian di ayat berikutnya. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. English version berkata demikian. We need to energetically at work for the one who sent me here, working while the sun shines. Jadi Yesus itu selalu mencari kesempatan untuk bagi Allah berkarya. Jadi kalau saudara menghadapi masalah, tantangan, jangan takut. Kenapa? Karena justru disitulah Tuhan bisa menunjukkan kuasanya dalam hidup Anda. Yang percaya katakan. Yang kedua adalah Tuhan Yesus fokus pada masa depan. Katakan fokus pada masa depan. Nah saudara kan ingat, murid-murid Tuhan fokus pada masa lalu, kesalahan orang tuanya lah, kesalahannya dia lah. Tapi Yesus tidak demikian. Tapi Yesus justru melihat suatu kesempatan agar orang ini bisa dipulihkan oleh Tuhan dan kemudian disembuhkan oleh Tuhan, dan kemudian saudara bisa menjadi saksi Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudara, ada satu video yang saya ingin tunjukkan kepada saudara, sesuatu yang nah ini saudara adalah video orang yang pertama kali melihat warna-warni dalam hidup mereka. Nah saudara, ada orang di dunia ini yang namanya color blind. Nah,
Colorblind itu artinya tidak bisa melihat warna. Nah, sudah perhatikan orang ini. That's really cool. There's a little bit of red on one of those. I don't know if you can see it. It's just a tiny bit. Is it like these buds? Yes. Yeah. Oh, that's really cool. Oh my gosh. Are they working? Oh my god. Take your hand down, close your eyes. Keep them closed. There they are. Your eyes. They work. Buddy, can you look at the... Kason, look out at the The frisbees. frisbees. Can you see them? Can you see the differences? You really see. Nah, saudara, ini beberapa contoh orang yang selama hidup mereka tidak bisa melihat warna. Yang mereka lihat cuman putih, hitam, atau abu-abu. Mereka tidak pernah punya impian atau tidak bisa melihat akan warna yang namanya kuning, hijau, biru yang seperti saudara dan saya seperti biasa lihat. Waktu mereka pakai kacamata itu, mereka pertama kali melihat warna. Betapa indahnya ternyata dunia ini, bahkan bunga yang tadi biasa jadi kok jadi bagus begitu karena warnanya. Buat kita yang biasa lihat warna ya biasa-biasa saja. Nah, orang yang buta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus ini, saudara, bukanlah satu-satunya orang yang disembuhkan Tuhan dari kebutaan. Tapi ini satu-satunya yang tercatat bahwa ini adalah orang yang buta dari sejak lahir. Dia tidak pernah mengerti apa artinya melihat. Dia tidak pernah mengerti apa itu artinya terang dan gelap. Dia tidak pernah punya arti, sudah punya pengertian bentuk yang namanya bulat atau square atau apapun. Sehingga orang ini, saudara, hidupnya di dalam kegelapan, yang tidak punya point of reference, yang tidak mengerti, saudara, bahwa dia perlu sembuh, dia perlu melihat, dia perlu menikmati hidup ini, tidak pernah. Someone who always living in the darkness, who did not have any point of reference that he need to see, need to be healed. Itu sebabnya mengapa mujizat ini sesuatu yang sangat luar biasa. Bagi orang buta ini sudah give up, bagi murid-murid Tuhan juga sudah give up, sesuatu yang tidak perlu mereka tangani lagi. Bagi orang buta ini juga tidak pernah punya impian untuk melakukan sesuatu atau mengalami penglihatan lagi, karena dia tidak mengerti apa artinya bisa melihat. Orang ini lahir buta, tidak punya pengertian apa artinya melihat. Bagi orang tuanya yang sejak anak ini lahir hingga dia dewasa juga masih buta, maka kemungkinan besar anak ini hanya berguna sebagai pengemis saja bagi orang tuanya. That's it. Udah hidupnya seperti itu saja. Dan kalau saudara tahu, orang Israel kalau mereka buta, tuli atau ada cacat tidak boleh masuk ke bait Allah, tidak boleh menyembah Tuhan. Bagi dia, saudara, ini adalah akhir daripada segalanya. Tetapi Tuhan Yesus bukan saja melihat itu sebagai kesempatan bagi Allah untuk berkarya, tetapi bagi Yesus juga melihat masa depan dan potensi orang yang buta dari sejak lahir. Nah, saudara, demikian juga dengan kita. Ada kalanya kita lihat hidup kita, lihat diri kita, keadaan kita, dan orang lain, kita berpikir,
udah deh, nggak ada harapan lagi, nggak mungkin bisa maju lagi, nggak mungkin bisa begini lagi. Tapi saudara, Tuhan Yesus melihat saudara dan saya selalu melihat masa depan kita, bahwa kita pada hari ini seperti ini, tapi besok kita bisa menjadi lebih baik lagi, dan bisa dipakai Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu sebabnya jangan give up, saudara. Jangan gampang give up dalam hidup ini. Kepada bangsa Israel yang jatuh dalam dosa, sebagai akibatnya Tuhan izinkan mereka dijajah bangsa Babilonia, ditawan dan kemudian dibawa ke Babel. Kemudian Tuhan utus nabinya berkata demikian kepada mereka. Dikatakan demikian, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Carilah, peranakanlah anak-anak laki-laki dan perempuan, ambil istri untuk anakmu laki-laki dan carikan suami untuk anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang kamu. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sudah perhatikan, bangsa Israel berdosa kepada Tuhan, dihukum oleh Tuhan, dibuang ke Babilonia, harus berada di sana 70 tahun lamanya. Tapi Tuhan mengingatkan mereka untuk fokus pada masa depan mereka. Saya nonton di channel News Asia mengenai orang yang beberapa waktu lalu di Indonesia mengalami korban bombing di Marriott. Orang ini, saudara, dia siang itu pergi ke Marriott untuk makan siang sama kliennya, dan duduk kebetulan di satu-satunya meja yang masih kosong di depan samping daripada jendela. Begitu dia baru mau duduk, saudara, bom itu meledak. Chaos, dia berdarah-darah karena lampu jatuh atas kepalanya. Tanpa dia sadari ternyata tangannya dan badannya kebakar. Sebisa mungkin dia keluar dari hotel itu dan kemudian untuk minta diantar ke rumah sakit. Ada taksi tidak mau berhenti. Taksi kedua tidak mau berhenti juga. Kenapa? Mungkin karena berdarah-darah, orang tidak mengerti siapa ini. Tapi terakhir dia sudah tidak tahan, dia sudah mulai rasa sakit. Ada taksi, dia berdiri di depannya minta berhentiin. Kemudian kasih tahu, kalau antar saya ke rumah sakit, saya ada uang untuk bayar. Baru diizinkan masuk dan diantar sana. Dia berada di rumah sakit, saudara, hampir 9 bulan. Dalam dokumenter itu dia berkata, aku waktu di rumah sakit melihat keadaanku, aku berpikir aku mau mati saja. Mamanya datang ke dia, dia katakan, "Ma, saya mau mati saja." Rasanya sudah tidak ada arti lagi untuk hidup ini. Di kamarnya, saudara, di ICU ada sabun cucian, saudara, kimia untuk cuci WC. Dia mikir paling gampang, paling tidak menyakitkan, minum itu saja mati, daripada yang lain mungkin sakit, mending itu saja. Nah, saudara, waktu dia cerita sama mamanya bahwa dia ingin mati saja, mamanya bilang begini, kalau kamu mati, nanti anak-anakmu yang masih kecil siapa yang kasih makan? Siapa yang pelihara? Istrinya sudah meninggalkan dia. Siapa yang akan membesarkan mereka? Apakah kau rela untuk mereka menderita? Waktu dia dibicarakan begitu, oh iya, ternyata kau mesti tanggung jawab, dan kalau aku tidak ada masa depan sekalipun, masih ada masa depan untuk anak-anak saya. Nah, saudara, dari sejak itu dia bangkit. Dan hari ini, saudara, dia bukan saja bisa tetap berusaha dan membesarkan anaknya, dia, saudara, menjadi salah satu orang yang mengunjungi teroris bomber ke penjara untuk supaya membawa mereka kembali ke jalan yang benar. Sudah, kalau kita selalu fokus pada masa depan, potensi yang ada,
dan kesempatan untuk Allah berkarya dalam kehidupan kita, akan timbul semangat dan pengharapan dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita selalu memperhatikan hanya fokus pada masa sekarang dan masa lalu karena kesalahan dan kegagalan kita lama-lama akan menjadi tidak kuat dan kita akan menjadi putus asa dalam hidup ini. Itu sebabnya fokus pada masa depan, dan itu yang Tuhan Yesus lakukan. Bukan seperti murid-murid yang fokus pada masa lalu dalam kehidupan mereka. Dan saya tutup dengan sikap daripada orang buta itu, saudara. Nah, orang buta ini seperti yang tadi saya katakan kepada saudara, dia adalah seorang pengemis. Satu-satunya pekerjaan zaman dulu kalau orang itu buta, tuli, itu timpang, itu satu-satunya kerjaan. Kalau Singapura sekarang gampang, enak, saudara. Orang buta sekalipun masih bisa kerja dengan luar biasa. Tapi zaman dulu cuma mengemis. Nah, waktu dia mungkin di samping jalan itu, saudara, dia selalu mengemis. Waktu Yesus datang kepada dia dan kemudian murid-muridnya ngomong begini, Tuhan, Rabi, siapa yang berbuat dosa sehingga dia lahir buta? Seperti yang tadi saya katakan, dia meskipun tidak bisa melihat, tapi dia bisa mendengar. Sekali lagi, dia buta tapi dia bisa mendengar. Kira-kira yang ngomongin oleh murid-murid Tuhan dengar gak, saudara? Dengar. Nah, kalau saudara dan saya sebagai orang buta dan dengar orang berkata demikian, kira-kira Anda rasanya enak gak? Waduh, gak enak sekali. Bahkan mungkin bisa marah, tersinggung paling tidak. Tapi orang buta ini mengesampingkan semuanya itu. Dia percaya kepada perkataan Tuhan Yesus. Dia mengampuni orang yang bersalah kepada dia. Bahkan saudara, dia menjadi saksi Kristus setelah dia pergi karena perkataan Yesus. Dia membasuh dirinya dan kemudian dia melihat untuk pertama kalinya. Waktu orang bertanya siapa yang menyembuhkan, kamu. Dia bersaksi mengenai Yesus yang menyembuhkan dia, meskipun dia belum pernah melihat Yesus. Meskipun saudara dia belum pernah ketemu Yesus, dia bersaksi mengenai Yesus yang telah menyembuhkan dia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita juga sama. Kita belum pernah ketemu Yesus, bahkan kita belum mengalami mujizat yang seperti dialami orang ini. Tapi saudara dan saya tetap menjadi saksi Kristus. Dan Alkitab berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Saudara dan saya adalah orang yang berbahagia, yang percaya. Katakan, mengapa? Karena kita tidak melihat sekalipun. Kita percaya akan ajaran dari firman Tuhan, dan kita menjadi saksi Tuhan untuk memberitakan kemuliaan bagi nama Tuhan, agar semakin banyak orang boleh diselamatkan dan memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, saudara, kita di hari-hari yang penuh dengan kegelapan. Mungkin saudara dan saya, mungkin kita di Singapura ini lebih baik, tapi banyak orang hidup dalam kegelapan pada masa pandemik ini. Dalam arti tidak bisa melihat masa depan mereka, dalam arti tidak bisa melihat untuk hari besok yang mungkin lebih baik. Mungkin mereka tidak bisa melihat semua itu. Tapi mujizat Allah bisa terjadi apabila saudara dan saya mengizinkan Allah untuk berkarya di tengah-tengah situasi kita. Dan fokus kita bukan masa lalu, tapi masa depan. Untuk hari Allah membuat kita masa depan yang penuh pengharapan. Yang percaya katakan amin. Nah, 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang 9 yang kedua sampai 12. Mari kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini sebagai penutup kita. 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Kita ganti kata-kata kamu jadi aku, ya. Coba ya. 2, 3. Tetapi akulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya aku memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil aku keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Aku yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani,
tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Yang percaya katakan, nah, saudara, ini adalah umat kepunyaan Allah, umat kesayangan Tuhan. Mungkin secara manusia kelihatannya nggak begitu, saudara. Tapi sesungguhnya saudara dan saya adalah orang-orang yang dikasih oleh Tuhan, orang yang diberkati oleh Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Nah, kita akan tutup, saudara, dengan bagian firman Tuhan dari kitab Matius 26 sambil kita persiapkan untuk perjamuan kudus. Untuk bisa maju ke depan. Ini adalah kisah mengenai Yesus sebelum ditangkap dan kemudian disalibkan. Dia makan malam bersama dengan mereka. Nanti kalau saudara sudah punya roti dan punya anggur, saudara bisa persiapkan untuk roti dan anggur Anda. Yuk, mari kita bangkit berdiri bersama-sama untuk sambil saudara persiapkan perjamuan Anda. Matius 26 berkata demikian. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang, dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Nah, saudara, perhatikan apa yang Tuhan Yesus coba katakan kepada saudara waktu kita ambil perjamuan kudus. Dia ingatkan kepada kita bahwa suatu saat nanti kita akan perjamuan bersama dengan Tuhan di kerajaan Bapa yang kekal. Setiap kali saudara dan saya dalam keadaan yang tidak menentu, dalam kegelapan, you cannot see the future, you cannot see what is in front of you. Your life seems to be covered by darkness. Just like the blind. You might not able to see the future, but you still can hear the word of the Lord. That He has a good plan. His plan is to give you a future. Mari kita angkat roti tangan kanan kita. Hari-hari ini mungkin hidup Anda tidak seberapa adanya. Bahkan Anda melakukan kesalahan di masa yang lalu. Pak Yesus, firman Tuhan sekali lagi mengingatkan saudara dan saya bahwa saudara dan saya adalah imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Anda adalah orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Bahkan Yesus rela mati buat saudara dan saya. Even if you cannot see your future, you still can believe the word of the Lord, that He has a good plan for you. Ada rencana Tuhan yang besar bagi saudara dan saya. Ada perjamuan besar yang sedang dipersiapkan Allah buat saudara dan saya. Bapak, kami mengucap syukur untuk roti ini, tubuh Yesus yang telah dipecah-pecahkan bagi kami. Layakkan kami mengambil bagian daripadanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita makan bersama-sama.
Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk anggur ini darah Yesus yang telah dicurahkan untuk pengampunan dosa kami. Layakkan kami mengambil bagian daripadanya. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar. Engkau yang mengasihi kami sebagaimana adanya. Engkau yang mengasihi dengan segala keterbatasan dan kekurangan kami. Hari ini, sekali lagi kami ingatkan masa depan yang penuh pengharapan di dalam Kristus Yesus. Layakkan kami mengambil bagian daripadanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama-sama dan ucapan syukur dalam hati kita. Haleluya Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Sekali katakan, Yesus pegang erat tanganku, dapat hidup di luar kasih-Mu. Tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur sekali lagi untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Tuhan, hari ini sebagai umat-Mu, sebagai gereja-Mu, kami berdoa untuk Dalmansyah yang besok akan ke Eropa. Tuhan, Engkau berkati dia, Engkau lindungi dia, pagari dengan malaikat-malaikat kudus-Mu. Gagalkan niat jahat manusia, gagalkan rencana iblis. Hardik semua virus dari kehidupannya Tuhan. Engkau yang memagari dengan kemuliaan-Mu kemanapun dia pergi. Engkau berjalan di depannya ya Tuhan. Kami serahkan dia dalam perlindungan-Mu untuk sekolahnya Tuhan, buat dia berhasil. Father, if today he cannot see much of the future, but today if he believes in your word, miracle can take place in the name of Jesus. Tuhan, untuk setiap kami pada hari-hari ini yang sulit untuk melihat masa depan yang lebih baik, kami tidak hidup dengan melihat, tapi kami hidup karena percaya. Orang benar hidup bukan karena melihat, orang benar hidup karena percaya. Kami percaya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau mengasihi kami. Kami percaya kami adalah umat pilihan Tuhan. Kami percaya kami umat kepunyaan-Mu ya Tuhan. Kami percaya masa depan kami penuh pengharapan ya Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Bahkan di tengah-tengah pergumulan tantangan hidup kami, kekurangan keterbatasan kami, kuasa-Mu menjadi nyata dan sempurna dalam hidup kami. Itu sebabnya berkati umat-Mu Tuhan, lindungi jauhkan mereka dari segala yang jahat. Tuhan, pagari dengan malaikat-malaikat kudus Allah. Tuhan, berjalan di depan umat-Mu. Tuhan, menjadi pembela dalam kehidupan umat-Mu ya Tuhan. Yang mustahil menjadi tidak mustahil oleh karena iman percaya kami Tuhan. Karena Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Bukakan tingkap-tingkap langit, berkati mereka dengan berkat rohani jasmani dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Apa yang dicuri oleh iblis dikembalikan 7 kali lipat dalam hidup umat-Mu Tuhan. Biar mereka mengalami kelipat ganda di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari umat ini kasih Tuhan, angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat daripada Tuhan. Biarlah kasih daripada Allah Bapa,
karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, pengurapan Roh Kudus menyertai setiap saudara mulai sekarang ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu. God bless you. Have a great Sunday. Kalau saudara pulang, please don't forget to check out, untuk check in ya. Thank you. God bless you all.